atas nama Christian Nugraha dengan nomor rekening 473-070-5820 atau uang persembahan tunai dimasukkan ke dalam amplop di masing-masing keluarga yang kemudian dapat diserahkan ke dalam kotak persembahan di Gereja Kristus Sarwa Permai pada pukul 5 sore sampai pukul 7 malam. Yang ketiga, bagi jemaat yang berhalangan untuk datang memberikan persembahan ke gereja dan kesulitan dalam hal mentransfer uang persembahan, jemaat dapat menginformasikan kepada majelis untuk selanjutnya uang persembahan dapat diambil oleh majelis ke rumah jemaat. Katekisasi. Program katekisasi akan dimulai di tanggal 1 Februari 2022 setiap hari Selasa. Bagi jemaat yang berminat dapat menghubungi sekretaris gereja atau rohaniawan gereja. Yang keempat, ibadah umum tatap muka. Ibadah umum tatap muka akan dimulai kembali mulai minggu ini, tanggal 9 Januari 2022, dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, hadir maksimal 40 orang jemaat atau simpatisan, selain majelis dan pemusik atau yang bertugas. Yang kedua, minimal usia 12 tahun. Yang ketiga, sudah melakukan vaksinasi 2 kali. Yang keempat, tetap mematuhi protokol kesehatan dan memakai double masker atau KN95. Dan sebelum memasuki ruangan gereja akan dilakukan pengecekan suhu dan penyemprotan tangan dengan hand sanitizer oleh majelis yang bertugas. Yang kelima, terkait roadshow pelayanan Gereja Kristus Sarwa Permai 2022 dapat dilihat di warta. Selanjutnya, informasi lainnya terkait total dana kasih update saldo per 9 Januari 2022 yaitu sebesar Rp144.614.000 dengan rincian ada di warta. Kemudian ada koreksi. Untuk warta pada tanggal 2 Januari 2022, total saldo tunai seharusnya tertulis Rp15.097.588. Terdapat kekeliruan dalam menjumlah pada warta minggu lalu. Kemudian update dana pastori per saldo per 6 Januari 2022 yaitu Rp1.081.500. Kemudian update saldo dana gerakan sarana dan prasarana adalah Rp1.989.487. Kemudian dana misi update saldo per 6 Januari 2022 Rp114.456. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari kepada yang pertama, Saudara Alter Hendrik Sugianto yang berulang tahun 6 Januari. Kemudian update saldo kas per 6 Januari 2022 yaitu sebesar Rp35.977.780 untuk rinciannya dapat dilihat di warta. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan Allah senantiasa hadir dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan yang penuh kasih. Mari kita menaikkan pujian dari Nafiri 3 ayat yang pertama dan kedua. Tuhan Allah hadir. Sujud semua
dengarlah firman-Nya. Dengarlah firman-Nya, bukalah hatimu, terimalah Dia. Tuhan Allah hadir dengan anugerah-Nya, marilah memuji Dia. Kidung sangat merdu dinyanyikan malak, malak kerajaan sorga. Dengarlah firman-Nya, bukalah hatimu, terimalah Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka ibadah kita pada minggu hari ini dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Firman Tuhan sebagai nas pembimbing pada ibadah minggu ini terambil dari Mazmur 95 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ke-7 yang mengatakan, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya." Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, mari kita bersukacita kepada Tuhan sambil menyanyikan pujian yang terambil dari suplemen 247, Mulia Sembah Raja Mulia. Sembah Raja mulia,
telah mati dibangkitkan jadi raja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hukum Tuhan bagi kita terambil dari Yakobus 4 ayatnya yang pertama sampai dengan ketiga. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang paling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Dalam kehidupan ini seringkali kita hidup seturut dengan hawa nafsu dunia. Namun Tuhan adalah kasih. Kita yang seharusnya dihukum, namun Tuhan Yesus menebus dosa kita. Mari kita mengakui dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan sambil menaikkan pujian dari Nafiri 93 ayatnya yang pertama sampai dengan kedua. Di bukit yang jauh. Atas bukit yang jauh tampak salib kayu yang kasar dan teramat hina. Yesus menderita
Marilah Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk datang pribadi, lepas pribadi, datang kepada Tuhan yang Maha Kudus, untuk merendahkan diri, mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan darinya. Bapa dalam surga, saat kami mengingat setiap pengorbanan Engkau di kayu salib, biarlah kami juga mengingat anugerah yang tercurah untuk kami. Siapakah diri kami sebagai manusia yang sering kali mendukakan Roh-Mu? Kami adalah manusia-manusia yang sudah dikasihani Tuhan, tapi di dalam kehidupan kami sering jatuh dan memberontak terhadap Engkau. Ampunilah segala kesalahan dosa kami Tuhan. Ampuni segala pelanggaran-pelanggaran kami. Biarlah kami terus hidup di dalam anugerah Tuhan. Biarlah darah Kristus terus menyucikan, menguatkan setiap kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika dengan hati yang penuh penyesalan dan jiwa yang penuh penyerahan, kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 7 ayat 23 berkata, "Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia." Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita bersyukur kepada Allah untuk kasih dan anugerahnya yang besar kepada kita. Maka marilah kita menyanyikan pujian syukur dari suplemen 168, Kasih Allah Melingkupi Saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua,
kita akan mendengarkan kesaksian pujian oleh Bapak Hendra Chen. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, kalau di awal tahun 2022 ini ya, kita udah masuk hari ke-9. Semua itu adalah kasih karunia Tuhan buat kita. Hanya puji syukur kepadanya yang layak kita puji Dia. Sama dengan pujian untuk pagi hari ini dengan judul Terima Kasih Tuhan. Nah, karena dari hati yang paling dalam kita mengucap terima kasih. Nanti di ref yang kedua kita akan nyanyi bersama-sama ya Bu. Mungkin bisa, sama Tuhan pasti bisa ya. Kami tampilkan ya. Hanya dalam kasih-Mu Tuhan, hanya saja padamu Tuhan, tempatku berlindung, tempatku berteduh, tempatku mengadu. Hanya dalam kuasa-Mu Tuhan, hanya saja nama-Mu Tuhan, tempatku memohon, tempatku meminta, tempatku berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam kegelapanku Engkau melihara kami dengan kasih sayang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam kegelapanku Engkau menuntunku dengan kasih sayang. Hanya dalam kuasa-Mu Tuhan, hanya saja nama-Mu Tuhan, tempatku memohon, tempatku meminta, tempatku berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam lindungan-Mu Engkau pelihara kami dengan kasih sayang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa,
dalam kegelapanku Engkau menuntunku dengan kasih sayang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam lindungan-Mu Engkau pelihara kami dengan kasih sayang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam kegelapanku Engkau menuntunku dengan kasih sayang. Terima kasih kepada Pak Hendra atas kesaksian pujiannya. Kiranya melalui pujian tersebut boleh senantiasa mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur atas segala kasih berkat yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri sambil mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dalam Galatia 5 ayat yang ke-13 yang mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Firman Tuhan adalah pedoman bagi hidup kita, agar kita semakin bergantung kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil menyanyikan pujian dari suplemen 213, Ku Mau Sepertimu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Ku, memuliakan nama-Mu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di dalam setiap kehidupan Tuhan selalu berada beserta dengan kami. Karena itu biarlah kami berjalan bersama Tuhan, khususnya dengan firman-Mu yang menuntun kehidupan kami. Hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan sendiri
yang boleh berkata-kata, yang boleh memberikan inspirasi di dalam diri kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Ya, salam dari Gereja Kristus Ketapang. Minggu ini adalah minggu pertukaran sinode. Mengucap syukur bisa melayani kita bersama-sama dan juga bisa berbakti ya setelah sekitar hampir 2 tahun ya kita mengalami pandemi. Sekarang juga masih, tapi kita terus doakan supaya itu semua boleh lenyap lah dari Indonesia. Hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 3 ayat 15 sampai 22. Lukas pasal 3 ayat 15 sampai 22. Tema kita adalah bukan sembarang baptisan. Kita akan membahas firman Tuhan ini. Bapak Ibu membuka bagian firman Tuhan, saya akan membacakan buat kita sekalian. Lukas pasal 3 ayat 15 sampai 22. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes. Ini ngomong soal Yohanes Pembaptis ya. Kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tapi ia, yaitu Mesias yang lebih berkuasa daripadaku, akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias istri saudaranya dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, kondisi manusia di dalam kehidupan, jelas kita adalah manusia yang jatuh dalam dosa. Makanya dalam kehidupan itu manusia itu berupa-rupa tindakannya. Masih ingat ada geger tentang seorang bernama Reinhard Sinaga. Ya, Reinhard Sinaga di Inggris memang terjadinya ya. Tetapi dia membuat geger karena dia melakukan 136 kasus pemerkosaan. Wow, 136. Dibius beberapanya ya. Kenapa bisa 136? Ada yang dibius juga, jadi ditipu-tipu. Dan ini bukan pemerkosaan biasa, ini kasus pemerkosaan sesama jenis terbesar di dunia mungkin. Ya, jadi ini rekor tapi orang Indonesia. Waduh, kita jadi gimana juga ya dengarnya. Dan padahal dia lahir dari keluarga Kristen. Ya, jadi kadang-kadang waktu kita dengar, aduh kenapa anak Tuhan begini. Kemudian dia ditangkap, tapi tidak ada perasaan bersalah waktu ditangkap. Waktu dia ditangkap, dia biasa-biasa aja, dingin sikapnya, nggak ada masalah, nggak ada merasa bersalah. Kira-kira apa yang ada di dalam pikiran dia ya kalau kita mikir? Kenapa orang ini bisa begitu? Itu dosa yang merasuk dalam manusia, merusak pikiran manusia. Coba contoh lain, tindakan-tindakan orang-orang manusia yang sudah tercemar oleh dosa. Kaum-kaum yang disebut radikalis. Orang-orang ini merasa yakin berbakti kepada Tuhan, walaupun punya konsep yang membenci orang berbeda. Ada orang-orang seperti itu. Mereka tidak merasa bersalah, mereka bisa potong orang, mereka bisa bunuh orang demi Tuhan. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran mereka? Inilah satu contoh bagaimana kejatuhan manusia dalam dosa juga menghancurkan pikiran mereka. Yang sekarang, yang kontemporer lah, yang akhir-akhir ini heboh. Saya baru dengar ada heboh adopsi boneka, ya, spirit doll katanya ya. Jadi boneka yang entah gimana, Bapak Ibu sering pernah nonton ya boneka-boneka kayak yang
Annabelle ya atau apa ya, yang serem itu ya, film-film serem. Memang kalau di luar negeri sih filmnya nggak ngagetin, kalau Indonesia kan seremnya ngagetin ya, tiba-tiba muncul berantakan rambutnya gitu ya, mukanya putih. Kalau di sono dari boneka, kayak boneka, tapi bonekanya bisa nanti ngebunuh segala macam, horor ya. Nyata ini lagi-lagi heboh, artis-artis beli boneka yang mirip bayi sampai puluhan juta katanya. Seorang artis katanya Ivan Gunawan ya, dia dalam wawancara mengakui ini sebagai anaknya. Ini ada wawancara dengan si Boy William katanya. Saya pernah dikasih lihat juga itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah lihat juga. Tapi konon katanya boneka-boneka seperti itu ada yang ngisi dengan roh, spirit-spirit, ya, bukan Roh Kudus ya, roh-roh ini ya, roh-roh yang kegelapan tentunya. Ya nggak tahu deh bonekanya seperti apa, kenapa, apakah saya nggak ngerti apakah ini cari sensasi, apakah ini kejiwaan atau bermain-main dengan okultisme. Saya nggak ngerti ya. Tapi ini yang terjadi. Apa yang ada dalam pikiran mereka? Bagi saya ini salah satu contoh menggambarkan kondisi manusia yang jatuh dalam dosa. Memang ketika manusia jatuh dalam dosa, pikirannya menjadi buta rohani, buta tentang hal yang benar di mata Tuhan, dan melakukan tindakan-tindakan seperti yang tadi saya sebutkan contoh-contoh. Ada banyak lagi. Dosa begitu pelik, menyebabkan kebutaan rohani. Kalau Bapak Ibu Saudara dengar cerita-cerita di Eropa, saya kadang-kadang kalau lagi searching ya soal statistik misalnya di Eropa. Eropa itu kan image-nya kita, kalau kita di beberapa puluh tahun lalu kan, wah ini banyak orang Kristen, orang-orang banyak belajar kitab mungkin di situ, seperti itu ya. Tapi kalau sekarang, kalau Bapak Ibu Saudara coba searching, googling statistik di Eropa dan beberapa negara maju, tempat Kristen yang dulu berkembang, sekarang banyak yang ateis. Ateis itu nggak percaya sama Tuhan. Jadi kalau dilihat statistik, walaupun mungkin ada beberapa yang mayoritas ya, tapi mayoritasnya tuh tipis-tipis. Nggak dibilang Kristen 80% di satu negara. Ada memang cuma 1-2, tapi rata-rata misalnya Kristen 50%, ateis 30%. Berimbang. Bahkan ada beberapa Kristen 30-an%, ateis 30-an%. Terus kemudian yang lain berapa persen. Jadi ini kondisi Eropa saat ini waktu saya membaca statistik, wow. Terus kemudian kalau lihat di YouTube ya, kalau diwawancara soal tentang Tuhan, mereka ya ketawa juga tentang ide tentang Tuhan. Bagi mereka itu konyol, ide tentang Tuhan. Beneran Bapak Ibu, Eropa mengalami hal seperti itu. Jadi mungkin ke depan, kalau dulu kan misionaris pedalaman, mungkin besok-besok misionaris ke Eropa. Wah, mungkin jemaat bilang, oh ya saya boleh ke misionaris ke Eropa. Ya, ya udah, kalau terpanggil seperti itu ya beritakan Injil, bukannya buat pelesiran Bapak Ibu ya. Tapi ini kondisinya, orang-orang merasa jatuh dalam dosa, buta rohani, orang yang tadinya melihat kekristenan sebagai suatu hal yang menghidupkan, tapi kemudian meninggalkan Tuhan, banyak yang menjadi ateis. Karena itu Yohanes Pembaptis pada masanya, pada zamannya menyerukan pertobatan. Pertobatan bagi orang-orang di sekitarnya. Ini konteks yang kita baca ini, Yohanes itu adalah cerita dari Yohanes Pembaptis, kisah Yohanes Pembaptis. Maka dari pasal 3 kita akan lihat bagaimana Yohanes Pembaptis adalah seorang yang dinubuatkan mempersiapkan jalan bagi Mesias. Mesias adalah seorang diutus Allah, dia juga anak Allah, dia dia dijanjikan untuk menegakkan kerajaan Allah. Dan Yohanes Pembaptis menyiapkannya dengan cara apa? Hati manusia ini disadarkan dengan pertobatan. Dia mengingatkan, ada loh kerajaan Allah, jangan main-main. Ayo bertobat, ayo beri diri dibaptis. Hari ini secara tahun gerejawi, liturgi, kita adalah baptisan, baptism of the Lord, ya, baptisan Tuhan, ya. Jadi kita lagi memang membahas baptisannya Yesus Kristus. Baptizo artinya dibenamkan. Itu merupakan ritual, saat itu melambangkan semacam pembasuhan. Ya, karena kalau kita cuci tangan, masukin tangan kan ya, ke air, terus diangkat, dibasuh. Kurang lebih itu suatu lambang. Memang sudah ada beberapa ritual-ritual di zaman itu. Namun seruan Yohanes Pembaptis itu juga menuntun kepada Sang Mesias. Makanya kenapa di sini ada orang-orang melihat, jangan-jangan ini Mesias nih si Yohanes Pembaptis. Karena dia begitu keras, begitu berapi-api menyampaikan tentang kerajaan Allah, jangan-jangan Mesias. Yohanes Pembaptis, tidak, bukan saya.
Ya, saya membaptis dengan air, tetapi Dia yang datang yaitu Mesias akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya di Lukas 3 ayat 16 tadi yang tadi saya sebutkan, dia nunjuk kepada Mesias yaitu Yesus. Jadi baptisan sesungguhnya dilakukan Mesias adalah dengan Roh Kudus dan dengan api. Apa artinya? Wah, gawat juga di gereja. Bapak Ibu pilih mau baptis air apa baptis api? Wah, gimana baptis api? Apakah dipercikin nama api? Kan panas dong. Enggak ya, jangan literal ya, jangan hurufiah. Apa artinya? Ini menunjukkan bahwa gambaran yang dilakukan atau baptisan yang dilakukan si Yohanes Pembaptis adalah simbol, masukin air ya. Tapi efeknya, dampaknya benar-benar terlihat ketika Mesias yaitu Yesus datang dengan kuasa Roh Kudus menyucikan kita. Karena Yesus Kristus anak Allah datang dengan kuasa Roh Kudus, Allah Trinitas, Allah yang tidak terpecah, tapi ada kuasa Roh Kudus juga, memperbaharui hidup kita. Secara simbol kita masuk ke dalam air, tentu konteks ini adalah baptisan selam, nggak usah diperdebatkan selam dan percik ya. Tapi zaman itu memang ini tradisinya seperti demikian. Itu adalah simbol dengan air, simbol pembasuhan, tapi efek sesungguhnya adalah waktu Mesias, Yesus Kristus itu yang datang, itu membaptis kita di dalam tanda kutip dengan Roh Kudus mengubahkan. Jadi kalau cuma lambang-lambang doang nggak ada efek Bapak Ibu. Tapi efeknya apa? Ketika Roh Kudus mengubahkan kita. Api itu juga sama, tanda pemurnian. Kalau logam mau dimurnikan dia pakai api, pemrosesan. Jadi itu apa namanya sebuah gambaran ya. Jadi di dalam Yesus sendiri, bagaimana Yesus membaptis kita dalam tanda kutip? Membaptis dengan darahnya. Waktu dia mati di kayu salib, darahnya tercurah untuk menyucikan kita semua. Disitulah dikatakan bagaimana Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus dan api. Jadi baptisan Yohanes berbeda dengan baptisan yang kita terima saat ini Bapak Ibu, walaupun sama-sama ada media air. Jadi kalau baptis kita yang percik itu kayak Yohanes ya, nanti kan ada orang-orang bilang, kamu harus dibaptis Roh Kudus loh, bahasa roh dan sebagainya. Enggak, jangan salah. Tidak, beda. Karena masa sekarang kita sudah lihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan atau Roh Kudus selalu ada dari kekekalan ya, tetapi baru dinyatakan kepada manusia ketika hari Pentakosta. Dan kita yang hidup setelah Pentakosta kita tahu ada Yesus Kristus, kita sudah mengenal. Yohanes Pembaptis belum tahu ya. Baru setelah itu dia tahu. Kita sudah tahu Yesus Kristus diberikan kepada kita. Kita sudah tahu Roh Kudus juga akan menyertai kita. Sehingga waktu kita dibaptis percik ya dengan air, dengan lambang air, efek yang Mesias membaptis itu ada. Dengan Roh Kudus dan dengan api kita disucikan. Karena Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Jadi jangan cuma ngeliat airnya doang. Ini sama nih sama Yohanes. Makanya waktu baca Alkitab, kan ada orang yang ngajarin, ini kamu sama, belum ada Roh Kudusnya. Enggak, salah ya. Waktu kita di sini, kita sudah zaman setelah Yesus Kristus, zaman Roh Kudus dinyatakan, itu sudah sekaligus. Enggak ada perbedaan-perbedaan lagi. Jadi biar paham ini di sini. Kita lanjut. Kenapa Yesus Kristus dibaptis? Kan bingung orang-orang. Loh, kok dibaptis? Yang dibaptis kan diseru, kamu udah berdosa, bertobat, baptis dong. Nah, Yesus juga dibaptis. Tapi jangan disamakan dengan manusia. John Calvin mengatakan ada dua alasan. Alasan umum, Yesus dibaptis karena dia melakukan ketaatan penuh kepada Bapa. Di Matius 3 ayat 15, waktu Yohanes membaptis ada perkataan begitu nih. Jangan, mestinya saya yang dibaptis oleh engkau. Yohanes Pembaptisnya tahu diri. Tapi Yesus bilang apa? Lakukan ini karena ini kehendak Bapa. Jadi ini ketaatan, ya. Terus alasan khususnya kenapa harus melakukan kehendak Bapa? Karena dia harus menguduskan baptisan dengan tubuhnya agar kita bisa serupa dengan dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang percaya yaitu kita semua, bagaimana kita bisa diselamatkan? Istilahnya kita dicampokkan. Kristus itu kan datang menjadi manusia, mewakili manusia. Ya, konsep kita seperti itu ya. Yesus datang, dia yang menggantikan manusia, menggantikan hukuman manusia. Jadi harusnya kita secara manusia yang dihukum, tapi dia makanya diambil rupa manusia karena mewakili kita. Orang-orang kalau nggak mengerti, kamu menyembah manusia, karena dia nggak ngerti. Kita ini masalah, kita ini harus dihukum, harus ada wakil. Allah jadi manusia. Nah,
waktu Allah jadi manusia, ketika dia dibaptis, dia istilahnya menguduskan baptisan itu, orang percaya itu dicangkokkan ke dalam Kristus, kemudian bersama-sama dibaptis dalam kematiannya. Roma 6 ayat 3 saya bacakan ya. Roma 6 ayat 3, Paulus bilang begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya, dikuburkan bersama dia dengan oleh baptisan dalam kematiannya, kita dibangkitkan dan hidup dalam hidup yang baru. Jadi kalau mau efeknya terjadi kurang lebih ya, maka Yesus juga menjadi simbol manusia. Dia ikut turut serta mengambil posisi manusia. Semua dosa manusia kan ditimpakan kepada dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan cuma sepotong-sepotong, oh Yesus dibaptis berarti Yesus berdosa. Enggak. Ada hal-hal yang lebih dalam dari itu. Ngomong teologis. Karena dia harus menjadi manusia dan harus menanggung kita. Gitu ya Bapak Ibu. Dari sini kita belajar dua hal tentang baptisan. Yang pertama, baptisan itu berbicara soal pertobatan dan keselamatan di dalam Kristus. Ini bicara soal hati yang mau sungguh-sungguh meninggalkan hidup lama dan bertobat. Jadi waktu Bapak Ibu Saudara dibaptis, apa maksudnya? Yang kita bisa lihat bahwa kita harus meninggalkan hidup yang lama. Kenapa orang itu mau dibaptis? Karena saya mau percaya kepada Kristus. Walaupun di dalam gereja kita mengatakan, oh sudah waktunya nih, karena memang ada anak-anak yang sudah dari sekolah minggu ya percaya Kristus. Tapi kan pada umumnya adalah benar-benar dengan sadar mengaku mau percaya kepada Yesus Kristus. Artinya meninggalkan hidup yang lama, dia bertobat dan mau mengikut Kristus. Tapi iblis selalu punya tipu muslihat yang canggih Bapak Ibu, yang harus kita sadari. Dia kadang-kadang memakai okultisme atau kuasa jahat. Terjadi bukan? Ada orang-orang yang terus terlibat di dalam kuasa jahat. Ada hawa nafsu, ada hidup yang dikendalikan oleh diri sendiri. Saya pernah dengar ada cerita seorang menceritakan ada kisah okultisme ya. Jadi orang ini cerita tentang satu orang ini, dia punya simpanan, bukan simpanan istri simpanan atau suami simpanan Bapak Ibu, tapi simpanan kuasa jahat. Jadi kemana-mana nggak bisa diapain, terus kemudian dia bisa, oh ya sakti lah. Dan ternyata katanya, wah itu mah kalau ngomong soal maaf misalnya pejabat atau apa atau orang-orang gede itu mah umum, katanya gitu ya. Tapi saya nggak ngerti tapi masuk akal juga. Orang-orang yang kuat segala macam nggak bisa tersentuh dan semua pakai isi-isi deh. Nah waktu hari Minggu, ini orang ternyata orang Kristen. Jadi yang pakai kuasa jahat bukan cuma orang non Kristen, orang Kristen juga ada Bapak Ibu. Hari Minggu dia gereja, wah kok bisa ke gereja? Ngakunya begini, nanti simpanannya si roh-roh jahat itu titip di luar. Dia masuk ke gereja bisa muji-muji Tuhan. Ntar pulang bersama lagi, kayak anjing piaraan ya. Dititipin di luar. Ya mudah-mudahan di gereja-gereja kalau misalnya ada mata rohani yang tercelik, wah simpanan banyak semua. Wah ini gawat juga. Ya seperti itu. Jadi iblis dengan tipu muslihat, dia bisa seakan-akan kita merasa wah seakan udah rohani, tapi kehidupannya nggak bertobat. Ini masalah. Ini harus hati-hati. Kita merasa sudah ada di gereja, kita puji-puji Tuhan, tapi kita nggak ngerti hidupnya. Tapi baptisan berbicara soal pertobatan. Jadi bukan cuma ngomong, oh saya sudah ada akte baptisan ini, saya sudah ada di tumpangan pendeta. Lebih dalam lagi berbicara, apakah engkau benar-benar bertobat, meninggalkan hal-hal lama. Kalau punya kuasa jahat, apakah benar-benar sudah dilepaskan, atau masih pegang dan sebagainya. Juga kalau saya dengar cerita ada orang-orang yang sudah jadi jemaat lama, ikut Tuhan, aktif melayani, tapi satu waktu dia tinggalkan imannya, ikut agama lain. Kok bisa? Karena dia waktu dia ikut Tuhan, dia belum benar-benar meyakini apa yang dilakukan Kristus kepada dia. Dia cuma ikut-ikutan. Ya, teman saya semuanya di gereja, ya saya di gereja. Tapi dia benar-benar nggak paham soal realita, bagaimana Tuhan mengasihi manusia, bagaimana Kristus berkorban. Dia nggak paham. Kristus belum hidup. Udah dibaptis, udah. Tapi pertobatan itu yang belum sungguh-sungguh maksudnya, belum menghidupi keselamatan. Atau
mungkin dia tahu, tapi dia masih orangnya rapuh, belum dibereskan sama Tuhan, ada titik lemah, dia gampang kecewa. Kalau sekali kecewa, hancur hidupnya. Makanya ada beberapa ketika kecewa, entar ditinggal pacar lah, ditinggal suami atau istri, atau gagal sakit, langsung kecewa sama Tuhan, tinggalin Tuhan. Karena apa? Rapuh. Hidup itu bagi dia yang penting kalau ikut Tuhan, Tuhan harus kasih berkat terus. Kalau ada kesukaran, saya tinggalin Tuhan. Emangnya toko sebelah, ya, cek toko sebelah gitu ya. Nanti kita ke toko-toko, nih apa nih garansinya, barang-barangnya gimana? Kalau nggak bagus, sudah saya tinggalin, saya ada toko lain. Nah, agama jangan dianggap begitu, Bapak Ibu ya. Jadi ini yang terjadi. Tanpa anugerah Tuhan, kita adalah manusia berdosa yang sesat. Karena itu jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Bapak Ibu kalau melihat Yesus begitu serius untuk taat sampai rela tanggung dosa kita. Rela untuk mati bagi kita. Berapa serius kita membereskan ketidakberesan. Mungkin sebagian besar kita atau semua dari kita adalah jemaat yang sudah dibaptis. Tapi kita juga mau merefleksikan, apakah saya sungguh-sungguh sudah meninggalkan hidup lama saya? Apakah saya benar-benar percaya kepada Kristus sungguh-sungguh? Sudah bertobat sungguh-sungguh, mau hidup bagi Dia? Atau saya masih gamang, masih kiri kanan, masih bingung? Terus bersimpuh kepada Tuhan, minta anugerah Tuhan terus memperbarui. Ya bukan artinya minta baptisan kedua kali, itu tetap jadi satu simbol ya. Tetapi waktunya yang paling penting di hidup kita, apakah kita sungguh-sungguh bertobat. Yang kedua Bapak Ibu, selain mengingatkan kita akan pertobatan sama keselamatan, baptisan juga mengingatkan kita akan komitmen kita untuk mengikut Kristus. Kalau tadi pertobatannya. Sekarang komitmen untuk ikut Kristus. Artinya ini bukan perjalanan sekali selesai. Tapi perjalanan yang kontinu, yang terus menerus. Baptisan bukan sekedar alat administrasi untuk bisa menikah. Kenapa dibaptis? Kalau nggak dibaptis, gue nggak bisa menikah. nggak diberkatin ya, nggak diberkatin karena harus ada ini kan syaratnya kan, dan sebagainya. Jadi bukan sekedar alat administrasi, bukan sekedar jadi anggota gereja atau sekedar ikut-ikutan. Kalau saya nggak dibaptis, ntar saya diomelin lagi sama orang tua saya. Mungkin ada 1-2 kasus begitu ya. Tapi harus lebih dalam. Jangan oke lah awalnya kelihatannya seperti itu. Tapi kita sekarang udah diculikan, pikir komitmen kita untuk ikut Kristus. Kita perlu bangun konsistensi hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kita punya hubungan dengan Kristus yang terus-menerus, akrab. Bukan sekali doang. Bapak Ibu Saudara kalau bangun rumah, nggak mungkin kan kita cari pemborong yang dia bilang gini deh, Anda bayar setengahnya, saya cuma bikinin fondasi tiang-tiang panjang, setelah itu saya tinggal, cari lagi yang lain. Ya nggak mungkin kan, terus kita bilang, ya udah nggak apa-apa dah, setengah aja nggak jadi nggak apa-apa. Susah Bapak Ibu, itu kalau udah jadi semua, gimana ngubunginnya dan sebagainya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sering tahu bangunan, ngerti ya, kadang-kadang kalau udah terpancang-pancang gini, susah juga pancang lain. Misalnya setengah, mau naikin lagi kedua, ya nggak bisa, dari yang kedua terus nyambung lagi. Harus utuh, betul nggak? Nggak mungkin cuma sekali-sekali doang. Sama, waktu kita ikut Kristus, juga bukan baru sedar selesai pas baptisan, saya itu nggak perlu lakukan apa-apa lagi. Bangun terus relasi. Atau ada nggak, mana ada seorang ibu yang setelah melahirkan anak, dia bilang, ya udah tugasku sudah selesai melahirkan, tuh anak biarin aja dah, hidup sendiri. Emangnya anak sapi anak kuda juga mesti dipiara kali ya sama induknya. Tapi ini tentu anak yang dilahirkan harus dirawat, dibesarkan sampai dewasa. Bangun hidup dengan Kristus juga demikian. Kita ada fondasi, kita baru bertobat, tapi hidup dalam Kristus itu bukan cuma satu momen doang. Hidup rohani terus dirawat dan bertumbuh. Jadi intinya kalau baptisan mengingatkan kita, ayo bertumbuh dalam Tuhan. Bapak Ibu, pertumbuhan kita terjadi kalau beberapa hal. Ya, kalau kita mau bertumbuh, merawat, ini kan kayak kita mau numbuhin tanaman juga ada. Kalau dulu saya mikir kalau numbuhin tanaman tinggal itu ada satu biji buah atau biji sayur, lempar aja ke tanah entah juga tumbuh. Ya ada yang kayak gitu juga mungkin ya. Tapi waktu baca-baca lagi, wah nggak semudah itu, nggak sesederhana itu.
harus ditaruh dulu di pot yang kecil, disiremin, ada pupuknya, diairin. Airnya juga nggak boleh kebanyakan, ntar kelelep juga ya. Manusia juga. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang harus kita pikirkan dalam pertumbuhan kita. Setidaknya 3 kondisi kalau Bapak Ibu mau benar-benar berpikir bertumbuh. Ada kondisi rohani atau spiritual atau jiwa kita. Manusia ada tubuh, ada rohani atau spiritual, ada jiwa. Jadi kondisi jiwa dipikirin. Kondisi fisik juga. Karena kita tubuh dan jiwa, ya. Dan kondisi relasi. Kondisi rohani, apa aja yang kita beresin kalau kita mau bertumbuh? Pikiran. Pikiran kita harus dipenuhi hal-hal yang baik, dan hal-hal yang baik itu asalnya dari firman Tuhan. Ini kalau pikiran dipenuhi dengan hal-hal yang kotor, jadi kotor rohani kita. Tapi kalau pikiran masukin hal-hal dari firman Tuhan, kita dikuatkan. Jadi kalau Bapak Ibu omong kosong, kalau bilang, oh saya udah tahu lah, udah baca Alkitab udah berapa kali bolak-balik misalnya ya, cuma bolak-balik doang, depan belakang doang. Isinya juga dong ya, udah penuh. Tapi waktu di dalam satu masa sering nonton pornografi misalnya, sering nonton kekerasan, yang hal-hal yang kuasa-kuasa gelap dan sebagainya, tercemar pikiran kita. Jaga terus ini. Rumah juga begitu. Apa kita bilang rumah waktu dibersihin sekali doang, setelah itu udah dibersihin, terus setahun nggak usah bersihin? Enggak kan? Tiap hari kita bersihin kalau mau bersih. Walaupun mau mati-matian kita bersih sampai kinclong segala macam, tapi kalau setahun nggak diberesin ya kotor lagi. Sama spiritual kita, sama pikiran kita. Sekali kita udah waktu itu benar-benar pertobatan, tapi kalau kita nggak jaga, diisi dengan hal-hal firman Tuhan, ya kotor juga Bapak Ibu. Jadi terus iman juga makin diperdalam oleh firman Tuhan. Jangan cetek, ya, bertumbuh terus. Kalau dulu berpikir ikut Tuhan, oh pasti ada berkat, ya tentu Tuhan memberkati. Tapi kemudian kita mengerti hal-hal penderitaan, kesengsaraan itu satu bagian juga di dalam kehidupan dunia misalnya. Tapi di tengah-tengah itu Tuhan tetap menyertai. Kita bertumbuh lagi. Hati juga penuh ucapan syukur. Kita selalu ingat ngelihat kebaikan Tuhan. Penuhi dengan kebaikan Tuhan. Kalau nggak dipenuhi kebaikan Tuhan, ngapain kita? Ngeluh melulu Bapak Ibu. Kita ngelihat hidup bisa bersyukur, tapi bisa juga kita ngeluh. Dapat gaji, dapat berkat, untung. Ada yang bersyukur, ya Tuhan di masa pandemi ini memang agak kurang sedikit, tetapi saya bersyukur daripada nggak ada. Itu kan bersyukur Bapak Ibu. Tapi ada bilang, apaan nih segini? Naik dikit juga tetap ngeluh. Orang lain naiknya lebih banyak dari ini. Tetap ngeluh. Emang masalahnya bukan di duitnya atau masalah di keadaannya, tapi masalah di pikiran dan hati kita yang kurang bisa mengucap syukur. Lihatin Bapak Ibu, kalau suka ngeluh, apa aja biar katanya ada baikan tetap bisa ngeluh. Bahkan orang yang kasih kita sesuatu pun pasti dia ada maunya tuh. Kenapa tiba-tiba dia ngasih? Ngeluh juga, negatif juga. Karena nggak biasa melihat kebaikan. Jangan simpan juga sampah dalam diri. Kita hidup mengampuni. Jangan dipenuhi rasa khawatir. Kalau Bapak Ibu terus khawatir, itu menumpuk sampah di dalam diri sendiri. Kalau terus numpuk sampah, gimana bisa bertumbuh? Kita juga coba pelihara jiwa kita dengan tenang. Kita melakukan meditasi rohani. Orang-orang sekuler, bahkan orang-orang ateis juga melakukan meditasi Bapak Ibu. Cuma bukan dengan firman Tuhan ya. Dia dengan diri sendiri coba tenang. Tapi kita coba berdiam dalam Tuhan, berdoa, belajar berserah kepada Tuhan. Lingkungan juga mesti sehat. Bukan maksudnya lingkungan, sampah-sampah dibersihin. Tapi lingkungan pergaulan kita Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bergaul, kan firman Tuhan bilang, hati-hati pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, kata firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu, teman-teman bergaulnya adalah teman-teman yang suka sumpah serapah, teman-teman yang suka ngatain orang, mendiskreditkan orang, terus bergaul sama gitu, ya mau nggak mau kita juga ketepak, ya, tertular istilahnya, jadi pengaruh. Jadi Bapak Ibu juga harus perhatikan, wah kayaknya ini pergaulan saya ini kurang baik, saya harus cari teman-teman yang baik. Ini ngomong soal kondisi rohani, tapi bertumbuh juga ngomong soal kondisi fisik. Kalau fisik kita terus nggak bagus, susah juga, walaupun bukan syarat utama ya.
Karena itu Bapak Ibu juga terus istirahat, dipelihara, dijaga. Waktu hari Sabat, pelihara sungguh-sungguh hari Sabat. Bukan untuk senang-senang terus kemudian fisik kita jadi loyo, tapi pulihkan fisik. Hari Sabat ada waktu untuk keluarga, kita bangun happy family, ya, keluarga yang bahagia. Kalau keluarga bahagia, spiritualitas kita juga menambah. Kemudian kita juga ya nutrisi-nutrisi yang sehat, bukan sekedarnya, tapi supaya fisik kita terjaga. Dan terakhir, bagaimana kita bertumbuh, kondisi relasi juga kita harus perhatikan Bapak Ibu. Karena itu persekutuan sama orang percaya lain tetap bangun. Bukan persekutuan untuk gosip atau gibah ya Bapak Ibu ya. Wah, datang ke persekutuan apa? Gua mau tahu nih ini si ibu ini, si bapak ini gimana nih kondisinya ya. Enggak begitu Bapak Ibu ya. Tapi persekutuan untuk saling menguatkan, karena kita perlu support system yang saling mendukung. Kalau kita lagi lemah, kalau kita lagi gak berdaya, ada teman-teman yang nguatin kita. Kita perlu. Dan perlu kita peka melihat kebutuhan kondisi orang lain. Kita coba perhatikan mereka yang sedang sakit, memperhatikan mereka yang sedang kesusahan, supaya kita lebih dapat mawas diri, belajar empati akan kesulitan orang. Karena kalau enggak kita melihat, kita ngeluh-ngeluh kan, ada pas melihat ada orang yang lebih sakit, jadi fokus kita juga mau belas kasihan. Dan kita juga belajar memahami perbedaan. Relasi juga penting Bapak Ibu. Memahami perbedaan. Mungkin dengan apa? Dengan organisasi, jadi panitia, pengurus. Tapi bukan untuk jadi sok-sokan. Oh, saya nih ketua nih, pengurus. Saya ketua panitia nih, bukan. Tapi sikapnya melayani. Ya, artinya kalau dengan berorganisasi, dengan lihat perbedaan-perbedaan yang ada, kita belajar memahami orang lain. Bukan maunya menang sendiri, kita belajar ngertiin, belajar kendalikan diri, dan ada ketangguhan mental juga. Karena apa? Ngadepin orang yang berbeda susah loh Bapak Ibu. Kita maunya A, dia ngotot B, aduh bisa stres. Tapi ya mental kita juga dikuatin. Nah, hal-hal itu membangun kita untuk bertumbuh. Spiritual kita dijaga, fisik kita prima, tapi relasi juga jangan sendiri juga. Kita terus bentuk. Makin lama kita makin diasah, makin lama kita makin diasah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, baptisan ini selain pertobatan kita diingatkan untuk bertumbuh di dalam Kristus. Jangan jadi orang Kristen yang sudah 10 tahun, 20 tahun, bahkan seumur hidup, ya gitu-gitu aja. Malah kondisinya makin kacau. Dulu mungkin lebih sabar, sekarang jadi pemarah. Itu kan berarti ada penurunan. Harus berubah. Dulu saya marah, dulu saya nggak bisa terima pendapat orang lain. Tapi sekarang saya bisa mengendalikan diri saya bisa menghargai perbedaan. Dulu saya kalau kata-kata selalu ngomong kasar. Dulu saya selalu nggak ngucap syukur, tapi sekarang dalam segala keadaan sukar pun saya bisa mengucap syukur. Itu ada pertumbuhan. Biarlah firman Tuhan kali ini menguatkan kita supaya kita juga boleh dipimpin Tuhan. Walaupun kita sudah dibaptis, tapi bukan berarti semuanya selesai begitu saja. Tapi kita harus maintain terus ya, bangun terus. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Menyambut baptisan Tuhan, kami melihat pengorbanan Tuhan yang mau menjadi manusia, yang mau mengambil rupa seorang manusia, menggantikan kami. Karena itu kami diingatkan untuk terus menjaga kehidupan rohani kami. Kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mau berdoa untuk hal-hal yang terjadi di sekitar kami. Kami berdoa untuk gereja kami, khususnya Gereja Kristus Sarua Permai. Kami mengucap syukur untuk setiap majelis, setiap hamba Tuhan, setiap orang-orang yang aktif di dalamnya. Biar Tuhan berkati, supaya mereka juga menjadi teladan bagi jemaat-jemaat yang lain. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang sedang sakit. Kami mengingat Saudara Yonatan, keponakan dari Ibu Ina, Saudari Ida dan Saudari Sondang Manurung. Ada Bapak Bernard Koloe, ada Rainer, cucu dari Ibu Hari, ada Bapak Torang Pasaribu,
Kami berdoa mereka yang sedang sakit ini Tuhan yang jamah, supaya segala obat-obatan, segala treatment boleh berguna untuk memulihkan mereka. Kami berdoa juga untuk mereka yang sedang dipulihkan atau sedang proses pemulihan, Mama dari Ibu Sinukaban, Ibu mertua dari Bapak Aem Bangun, juga Ibu Alek, Ibu Dorlan Panjaitan, Bapak Parlaungan Siahaan, Ibu Natalia Sianipar setelah pasca melahirkan. Kami berdoa untuk Ibu Wiwi pasca operasi mata katarak, Ibu Diah Jatmi Korini atau Ibu Hari. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu ini boleh terus melihat pengharapan di hadapan Tuhan. Tuhan terus menjaga mereka sampai mereka akhirnya boleh beraktivitas dengan baik kembali. Kami mengingat juga jemaat yang lain yang masih bergumul dengan pekerjaan mereka. Tuhan tolong supaya tingkap-tingkap langit Tuhan bukakan untuk mencurahkan berkat kepada mereka. Mereka juga boleh mendapatkan pekerjaan yang baik untuk juga hidup mereka. Kami berdoa untuk mereka yang ada usaha juga demikian. Kami berdoa untuk pendidikan bagi anak-anak masa pasca pandemi ataupun masa adaptasi pandemi ini memang tidak terlalu mudah, tapi kami berdoa supaya anak-anak juga boleh bisa mengikuti pendidikan dengan baik. Kami berdoa mereka yang sedang bergumul dengan masalah ekonomi di keluarga, Tuhan yang terus pelihara, Tuhan buka jalan bagi mereka. Kami yang berdoa juga pasangan hidup yang rindu memiliki keturunan, biarlah anugerah, mujizat Tuhan terus boleh menyertai, memberkati, supaya Tuhan bukakan kandungan dan Tuhan suburkan sehingga mereka juga boleh memiliki keturunan yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa untuk mereka yang sedang dalam masa-masa kehamilan, Ibu Metia, istri Bapak Taripar Siahaan, Ibu Natalia Sirait, istri Bapak Jubilaris, Ibu Veronica Galuh, istri dari Bapak Adiguna, Ibu Kesia Rumate. Kami berdoa mereka semua boleh mendapatkan nutrisi yang baik di dalam proses kehamilannya, berjalan dengan baik sampai akhirnya anak yang dilahirkan juga boleh sehat dan Tuhan berkati untuk semuanya. Kami berdoa untuk bangsa ke negara kami, vaksin yang terus kami doakan supaya efektivitasnya terus ada, supaya kami juga mengalami imunitas. Apalagi kondisi saat ini diduga vaksin Omikron sedang naik ataupun sedang ada di beberapa tempat. Biar Tuhan tolong supaya tidak menjadi ledakan lagi dari virus corona ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk negara kami supaya negara kami tetap berjalan dengan baik, ekonomi negara kami stabil, dan kami berdoa untuk Bapak Jokowi dan segala aparat pemerintah supaya bisa mengatur bangsa kami dengan baik. Terlebih kalau ada golongan-golongan, kalau ada orang-orang yang ingin menghancurkan negara kami, Tuhan tolong supaya Tuhan enyahkan, Tuhan halaukan, supaya negara kami tetap utuh, negara kami tetap berdiri dengan baik. Kami berdoa Tuhan memberkati saudara Altar Hendrik Sugianto yang Tuhan tambahkan setahun usia kepada dia. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh menolong di dalam segala harapannya, terhadap cita-citanya, untuk setiap perjalanan kehidupannya, agar Tuhan terus beracara kepada saudara kami ini. Terima kasih. Kami menyerahkan segala pergumulan kami di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang mati oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dengan mengingat firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan pada hari ini terdiri dari 2 kantong. Kantong yang pertama untuk kas gereja dan kantong yang kedua untuk dana pastori. Mari Bapak Ibu kita hantarkan persembahan kita dengan menyanyikan pujian dari Nafiri Rohani 317 ayat yang pertama sampai yang kedua, tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita bergembira bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita bergembira bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Diterik sang surya dalam kegelapan, kita pun menabur tiada gentar. Bila panen tiba, tugas kan selesai, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bergembira bawa berkasnya, bawa Jemaat diundang untuk bangkit berkasnya berdiri. masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Baik Bapak Ibu, kita akan membawa persembahan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk segala berkat kasih karunia-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Hingga pada pagi hari ini Tuhan kami masih boleh berkumpul Tuhan dalam ibadah kami Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman ini Tuhan tentunya dapat memberikan kemampuan kami Tuhan dalam mengimani segala hal Tuhan, terutama dalam perjalanan hidup kami. Bahwa pada saat ini kami membawa persembahan kami Tuhan, kiranya Kamu memberkati kami Tuhan untuk setiap tangan-tangan kami yang boleh memberikan persembahan ini Tuhan. Dan kami tetap meyakinkan bahwa apa yang sudah kami berikan ini Tuhan hanya ungkapan syukur kami Tuhan untuk segala berkat yang Kau boleh berikan kepada kami Tuhan. Berkati Tuhan persembahan ini Tuhan, tentunya untuk dapat dipergunakan untuk perpanjangan pekerjaan tangan-Mu Tuhan, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Terima kasih Bapa untuk segala berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memberikan persembahan ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan memanggil kita untuk menjadi umat-Nya yang setia melayani Tuhan. Marilah melayani Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita menyanyikan pujian pengutusan dari Nafiri Rohani 320 ayat pertama sampai ketiga, melayani Tuhanku.
Bahagia melayani Tuhanku, oh betapa bahagia. Ada damai dan sejahtera bagiku, melayani Tuhanku, melayani Tuhanku. Ku berserah padanya, sukacita damai karena melayani Tuhanku. Bahagia melayani Tuhanku, oh betapa bahagia. Dalam susah dan senangku bernyanyi, memuji nama Tuhan, melayani Tuhanku. Ku berserah padanya, sukacita damai karena melayani Tuhanku. Bahagia melayani Tuhanku, oh betapa bahagia. Tangan kasih-Nya memimpin langkahku, oh betapa senangnya melayani Tuhanku. Ku berserah padanya, sukacita damai karena melayani Tuhanku. Jemaat dikasih Kristus, ingatlah selalu hidup kita adalah hidup karena anugerah, dan Tuhan ingin dengan anugerah itu kita jadi berkat dimanapun kita berada. Sekarang pulanglah dengan anugerah Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat daripada Dia. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.